Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Pada video pembelajaran kali ini, topik yang akan kita bahas adalah mengenai tumbuhan lumut. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati dinding yang lembab atau basah? Apakah yang kalian lihat? Biasanya ada sesuatu yang menempel pada batu bata, atau di sela-sela paving, atau bahkan juga pada batang tumbuhan. Nah, anak-anak, sesuatu yang menempel tersebut disebut dengan tumbuhan lumut atau bryophyta. Ciri-ciri tumbuhan lumut antara lain bersifat makroskopis, berklorofil, higrofit atau hidup di tempat-tempat yang lembab, basah, berair, umumnya juga bersifat epifit atau menempel. Tumbuhan lumut belum memiliki xilem dan floem, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, mempunyai lapisan lilin untuk menahan masuknya air, serta merupakan peralihan dari talophyta atau tumbuhan bertalus dan kormophyta atau tumbuhan berkormus. Berikut ini adalah struktur tumbuhan lumut atau bryophyta. Tumbuhan lumut berdaun kecil, sempit, dan tidak memiliki tulang daun. Tumbuhan lumut ada yang berbentuk lembaran, ada pula yang berbentuk seperti tumbuhan kecil dan tegak. Tumbuhan lumut yang berukuran kecil umumnya hanya memiliki tinggi sekitar 1-2 cm. Sedangkan lumut yang berukuran besar tingginya sekitar 20 cm. Tumbuhan lumut berbentuk tumbuhan kecil yang berdiri tegak dan memiliki bagian-bagian tubuh yang mirip akar, batang, dan daun. Bagian dari tumbuhan lumut antara lain sporangium, seta, stolon, dan rhizoid. Bagian sporofit inilah yang menghasilkan spora, sedangkan bagian gametofit yang menghasilkan gamet. Alat kelamin atau gametangium terdiri dari gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan disebut dengan antheridium, menghasilkan spermatozoid yang berbentuk bulat seperti gada, sedangkan gamet betina atau archegonium menghasilkan ovum. Berbentuk seperti botol dengan bagian lebar disebut perut dan bagian sempit disebut leher. Nah, anak-anak, kalian bisa perhatikan struktur dari gamet jantan dan gamet betina berikut ini. Klasifikasi tumbuhan lumut. Berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya, tumbuhan lumut terdiri dari 3 divisi, yaitu lumut daun, lumut tanduk, dan lumut hati. Yang pertama adalah lumut daun. Ciri-cirinya antara lain mempunyai akar, batang tegak, dan bercabang serta berdaun kecil. Berkembang biak secara vegetatif dengan membentuk kuncup di cabang-cabang batang. Contohnya adalah sphagnum dan polytrichum. Yang kedua adalah lumut tanduk. Ciri-cirinya antara lain mempunyai kloroplas tunggal yang besar, sporofit berbentuk kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk pada gametofit. Contohnya adalah Anthoceros levis. Yang ketiga adalah lumut hati. Ciri-cirinya antara lain tubuh terbagi menjadi 2 lobus seperti hati
yang disebut dengan talus yang tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun. Lumut hati dapat melakukan reproduksi aseksual dengan struktur yang disebut dengan gema, yaitu struktur seperti mangkok di permukaan gametofit. Contohnya adalah Marsantia polymorpha dan Porella. Bagaimanakah cara reproduksi atau metagenesis tumbuhan lumut? Metagenesis tumbuhan lumut berlangsung antara fase gametofit dan fase sporofit. Di fase gametofit, tumbuhan lumut dominan dan mempunyai masa hidup yang panjang dibandingkan dengan lumut di fase sporofit. Tumbuhan lumut dalam fase gametofit berbentuk protonema, sedangkan pada fase sporofit berbentuk sporogonium. Metagenesis lumut dimulai dengan spora yang berkecambah saat jatuh di tempat yang sesuai dengan habitatnya, lalu tumbuh menjadi protonema. Di fase protonema terdapat kuncup yang tumbuh berkembang hingga menjadi tumbuhan lumut dewasa. Di fase gametofit akan terbentuk alat kelamin jantan yang disebut dengan antheridium yang akan menghasilkan sperma, dan alat kelamin betina yang disebut dengan archegonium yang akan menghasilkan ovum. Pembuahan ovum oleh sperma nantinya akan menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Kemudian embrio ini akan tumbuh menjadi sporofit atau sporogonium. Selanjutnya, sporofit akan membentuk sporogonium yang memiliki spora. Spora inilah yang akan terkumpul dalam sporangium atau kotak spora. Jika spora jatuh di daerah yang lembab atau sesuai dengan habitatnya, spora nantinya tumbuh menjadi protonema dan begitu seterusnya. Manfaat atau peranan tumbuhan lumut. Lumut dapat dimanfaatkan dalam beberapa hal, antara lain Marsantia polymorpha bisa dimanfaatkan sebagai obat hepatitis atau radang hati. Sphagnum bisa dimanfaatkan sebagai bahan pengganti kapas dan pembalut, selain itu juga sebagai media tanam benih tumbuhan. Tumbuhan lumut juga dapat menyerap air dan menahan pengikisan tanah oleh air atau erosi. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya.